Baik, sahabat semua, dimanapun berada, kita masih bersama dengan tamu kita yang istimewa, yaitu Bapak Iwayan Mustika. Beliau datang jauh-jauh dari Bali ke Surabaya, gitu ya. Hari ini kita akan bicara tentang lagi-lagi ini sesuatu hal yang sangat urgent gitu loh. Karena kita ini kan pengennya segala sesuatu yang kita inginkan itu terjadi sesuai dengan kemauan kita gitu Pak Wayan ya. Iya. Padahal kan tak semua hal harus berjalan sesuai dengan keinginan kita gitu. Terkadang perubahan adalah berkah tersembunyi untuk membawa kita menjadi lebih Ya. baik, menjadi lebih naik level gitu ya. Nah, Ya. terkait dengan hal ini Pak Wayan, kan ada nih orang-orang dengan tipologi karakteristik perjalanan hidup tertentu, itu dia bisa mendapatkan segalanya dengan melepaskan semuanya. Pokoknya merasa nggak butuh. Kan ada orang-orang dengan karakteristik tertentu, ketimbang kemudian kita ngoyo, ngotot, kemrungsung gitu. Ini kan agak paradoks gitu. Ya. Gimana menurut Pak Wayan? Murid-murid SD, TK, ada mungkin sampai SMA, dia nggak tahu apa yang harus dipelajari. Tapi kurikulum, guru-guru mengetahui apa yang dia butuhkan nantinya. Nah, pada saat itu dia berserah kepada guru-gurunya, berserah kepada kurikulum, dan dia akan diajarin apa yang dia butuhkan, yang mungkin belum tentu dia inginkan. Tapi di level mahasiswa, mahasiswa tahu apa yang dia inginkan dan apa yang akan dia butuhkan. Sama halnya dengan kita sebagai murid-murid kehidupan di dalam tubuh ini, Mas Hendra. Ada saat di mana kita tidak perlu menginginkan dan membutuhkan apa-apa, tetapi semesta tahu apa yang akan kita butuhkan. Nah, pada saat itu kita akan diberikan apa yang kita butuhkan. Saya mengalami satu sisi yang lain, Mas Hendra. Di satu sisi, saya belajar sesuai dengan apa yang saya inginkan, dan menurut saya apa yang saya butuhkan. Di satu sisi. Tapi di sisi yang lain, saya diajarkan sesuatu yang saya nggak tahu. Apakah ini akan saya inginkan, apakah ini saya butuhkan, saya terima-terima aja, Mas Hendra. Tiba-tiba saya dituntut untuk mempelajari ini, mempelajari itu. Saya ngikutin aja. Dan setelah sekian lama, akhirnya saya baru tahu, oh ini maksudnya gitu. Kenapa saya diajarkan begini, ternyata ini maknanya begitu. Nah, jadi saya mempunyai dua pengalaman seperti itu, Mas Hendra. Pengalaman sebagai orang yang tahu apa yang saya inginkan dan apa yang butuhkan, dan pengalaman untuk menyerahkan apa yang nanti saya mungkin butuhkan. Nah, pada saat itulah saya cuma diam. Diam berserah untuk, terserahlah, dibimbing kemana, diajarin apa, terserahlah gitu. Dan tahu-tahu nanti itu penting, Mas Hendra. Karena dulu saya pernah mencoba melawan nih, Mas Hendra. Melawan. Karena yang saya lawan itu adalah apa yang saya tidak inginkan dan apa yang saya tidak butuhkan. Ya, ya, Yaitu ya. apa? Ketika saya mengalami psikosomatik, Mas Hendra. Saya sudah menjalankan tugas untuk nulis buku, sudah menjalankan tugas banyak gitu. Tiba-tiba saya mengalami serangan kecemasan dan mengalami psikosomatik. Saya tahu, loh, saya kenapa kena psikosomatik? Kenapa kena serangan cemas? Dulu saya nggak pernah ada takut-takutnya. Nah, kenapa kena ini? Nah, saya mencoba melawan. Saya nggak ingin kena ini, saya nggak butuh kena kecemasan dan psikosomatik. Tapi pesannya apa? Kamu jalani aja dulu, lawan aja, apa, atas aja dulu sendiri. Setelah 2 tahun mengalami itu, Mas Hendra, saya dibuat lupa bahwa pada ilmu yang saya sering pakai. Setelah 2 tahun merasakan sendiri kegelisahan itu, saya tahu itu kegelisahan dan saya ingin melawannya tapi nggak sanggup. Karena salah cara gitu. Sampai saya temukan caranya. Oh, ternyata saya lupa tahun 2018 itu ya, 2000 ya 18 yang saya 1998, 1997, 98 yang saya pakai caranya itu, Mas Hendra, yang saya bilang, oh, saya ngomong aja ke dalam diri saya. Maka setelah saya sadar dalam 2 tahun itu, saya kena kecemasan dan psikosomatik itu. Saya langsung ngomong lagi sama diri saya. Mulai malam ini, seluruh tubuh saya, seluruh sel saya bebas dari cemas. Saya pribadi yang tenang dan pemberani. Seluruh gejala ini hilang. Saya selalu mengatakan demikian. Dan dalam tempo 2 bulan, semuanya tiba-tiba hilang. Setelah semuanya hilang,
Saya kembali menjadi diri saya yang lain, yang dulu. Tahu-tahu Mas Hendra, setelah saya berhasil menyembuhkan diri saya diundang ngisi acara yang tanpa sengaja saya tidak tahu bahwa di tempat saya ngisi acara di Yoga Ketawa Iya, 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 iya. di Ubud, Heeh, heeh. ternyata mereka semua mengalami hal yang sama dengan saya. Nah, di situ saya baru dikasih tahu. Nah, sekarang kamu mengerti, dibegitukan oleh semesta. Kalau kamu tidak mengalaminya sendiri dan tidak menemukan solusinya dengan tidak memikirkannya, lalu menemukan solusinya, kamu mau bagiin apa ilmunya pada orang lain gitu. Oh, ternyata di situ saya baru paham. Saya dibuat mengalami apa yang saya tidak inginkan, apa yang saya tidak butuhkan, perasaan saya tidak butuh itu. Ternyata orang lain yang membutuhkan. Hmm. Nah, ini contoh bagaimana ada saatnya tiba kita harus menyerahkan. Iya, iya, Mau iya, semesta iya. ngajarin kita apa, ngelatih kita dengan penderitaan apa gitu. Pasti kelak bermanfaat bagi orang lain. Dan itu memang melepaskan itu adalah skill ya, Pak Wayan Skill, ya. ya, Ketika kemudian kita terlalu fokus pada sebuah keinginan ya, tanpa memahami yang namanya mm-mm. pelepasan, Ya, biasanya kita sering terjebak dalam sebuah ketegangan. ya, Iya nggak Pak Wayan ya? Kita mm-mm. sering terjebak dalam sebuah ketegangan, kita terikat sama hasil Ya, dan apa ya, rasa takut gitu ya. Yang itu sebenarnya bisa menghalangi keajaiban-keajaiban muncul ya Pak Wayan ya. ya, ya, Nah, mm-mm. makanya kita harus sadar bahwa sebenarnya melepaskan itu sebenarnya bukan 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 menyerah. Itu bukan ya Pak Wayan ya? Bukan. Bukan. Pernah dengar kisah ular itu Mas Hendra? Pas dia lewat di sebuah tempat yang banyak peralatannya, Mhm. kemudian dia melindas gergaji. Oke. Tentu dia terluka. Iya, 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 Karena iya. merasa dilukai, dikira dia digigit oleh gergaji itu, lalu dia membelit gergaji itu. Tambah parah ya. Tambah luka dia. Heeh. Tapi coba ketika dia merasa tergigit sedikit itu, dia langsung melepaskan itu. Relax. Rileks melepaskan itu. Nah, kadang-kadang kita itu kan terluka oleh terasa terluka, tercubit oleh caci maki orang. Lalu kita membelit caci maki itu ke dalam diri kita. Akhirnya apa? Kita terluka oleh belitan caci maki yang kita dengar tadi. Iya, iya, iya. Kita tidak mengizinkan dia keluar. Ya. Tapi pelajaran yang diberikan pelajaran penting selalu kita katakan masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Tapi kalau caci maki kita belit dia di dalam, nggak Iya, iya, izinkan dia iya, iya, keluar iya, gitu. iya. Akhirnya batin kita terluka terus-menerus, Mas Hendra. Iya, 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 iya. Jadi ingat begitu kita terluka oleh caci maki orang, langsung ingat gambar aja ada ular membelit gergaji, Iya, iya, iya. kepala ularnya ganti dengan kepala kita. Nah, itu kira-kira seperti itu. Bagus tuh. Jangan-jangan Jadi, kita seperti itu. iya, sekali lagi bahwa melepaskan itu bukan menyerah, ini adalah skill bahwa dengan melepas itu kita percaya penuh Iya, kepada yang namanya alam semesta bahwa setelah kita iya. berusaha gitu ya, alam semesta akan melakukan bagiannya gitu ya Bagiannya, Pak Wayan ya, ya. ya. Nah, teman-teman jangan lupa ya nanti di April kita ada sesi offline bersama dengan Pak Wayan Mustika di Bedugul sama dengan Mas Reza Watimena. Itu kayaknya bakal seru gitu ya. Karena banyak yang menggilai dua tokoh itu gitu ya. Jadi teman-teman silakan nanti hadir di Bali di Bedugul ya. Bisa kontak admin di bio TikTok atau di kolom deskripsi Ngaji Roso gitu ya. Nah, berarti the power of flow itu sangat penting ya Pak Wayan Ya, ya. ya, Kita menerima aliran tarian semesta, tidak ya. kemudian kita ada aktivitas untuk tenggelam dalam interupsi, melawan, itu terkadang sangat kita butuhkan di Persis, momen tertentu. persis Mas Hendra. Aspal itu mungkin lengket, Heeh. tapi dia diizinkan dipakai kalau dia sudah nggak melengketkan mobil. Bayangkan kalau kaki kita kena getah gitu, lalu kita lengket, nempel gitu kan nggak bisa Iya, jalan iya, kita iya, iya. kemana-mana gitu. Jadi melekat itu tidak membuat kita bisa mengalir, Mas Hendra. Hmm. Mengalir membuat kita tiba di tempat tujuan. Gitu. Dan mengundang keajaiban-keajaiban baru yang Persis, Mas selama ini Hendra. tidak kita duga. Persis, persis Mas Hendra. Gitu. Banyak orang hanya diam dan tidak mengalir dengan sang waktu. Iya, 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 Terus iya, iya. apa yang mau dilakukan gitu? Ya, Jadi ya, bukan kalau kalau selama ini kan dalam kayak kayak kehidupan saya sebelumnya gitu Pak Wayan kan ya, kayak
kaku gitu ya. Ya. Seolah alam semesta tuh harus nurut semua gitu dengan yang saya mau gitu ya. Padahal kalau kita punya kemampuan untuk menari bersama kehidupan tuh kayaknya hidup menjadi lebih ringan, menjadi lebih Ya. enteng, hidup penuh Mm-mm. penerimaan, tidak ada penolakan, tidak Ya. menyalahkan sana sini gitu Ya, ya. ya, ya, ya. Dan Sekarang ini kan banyak orang lagi protes ini, protes itu, Mas Hendra. nah, Nah, protes ini pertalit pertama dicampur pertalit segala macam itu apa tuh? iya, Mas Hendra. Banyak orang lagi protes dan saya mengamati aja mereka protes. Saya kan juga sama memakai Pertamax. Saya pakai Pertamax. Tapi apakah saya marah dengan itu? Itu bukan urusan saya. Iya ya. Kalau ada korupsi ya sudah itu urusan pemerintah gitu. Apakah kemudian itu merusak mobil saya? Ada banyak cara untuk mobil itu rusak. Benar. Dan kalau itu saya mau marah-marah misalnya apa? Saya tidak bisa mengulang masa lalu, Mas Hendra. Waktu itu berjalannya ke depan, bukan ke belakang. Kalau saya marah-marah misalnya, dulu saya nggak marah-marah. Misalnya dulu. Selama sekian tahun, dari tahun 2018 sampai 2023 itu kan kasusnya. Selama itu saya pakai Pertamax misalnya. Dulu saya nggak marah. Setelah mengetahui ini, baru saya marah. Kan menarik, Mas Hendra. Dulu saya nggak marah-marah, Iya, baru iya, iya. sekarang saya marah. Hmm. Lalu saya ekspresikan. Saya ekspresikan kemarahan untuk yang mana? Iya, Karena iya, dulu iya. saya nggak marah-marah gitu. Tapi ada itu sampai Ya. gara-gara kasus ini gitu ya, kita agak agak keluar topik dulu nggak Ya. apa-apa. Muncul ya, seorang pelukis kalau nggak salah dari Banjarmasin gitu, Mm. melukis gambar Garuda, terus kemudian di bawahnya itu muncul tikusnya gitu sekarang kan Ya. lagi rame gitu kan. Ini menurut Pak Wayan nih ya, akarnya di mana sih Pak? Sebagai lembaga ad hoc KPK udah ada gitu ya. Tapi lagi-lagi ini tidak membuat orang-orang yang korup itu menjadi jera. Ini kan akarnya mungkin karena keserakahan. Kalau gaji kurang kayaknya enggak deh ya. Enggak. Nah itu gimana cara ngeberesinya kalau ide atau pikiran besar seorang Iwayan Mustika? Kita punya agama, Mas Hendra. Semua orang jadi pejabat sudah disumpah dengan agama masing-masing. Yang terpenting itu adalah bawa pelajaran agamanya menuju spiritualitas dan kesadaran itu aja dah. Selama itu tidak dibawa, tidak ada gunanya beragama kalau tidak dijadikan pelajaran untuk menyadarkan kita. Tujuan agama kan semua begitu, Tidak ada gunanya beragama kalau itu nggak bisa menyadarkan kita. menyadarkan kita. Ya, tapi jangan salahkan agamanya. Agama hanya alat untuk menyadarkan kita. Jadi sama dengan obat. Kalau obatnya tidak dipakai dengan benar ya bukan salah obatnya, salah kita nggak memanfaatkan agama, nggak memanfaatkan itu agama kan semua agama saya kira itu mengajarkan moralitas. Mau agama Iya, iya, apapun itu iya, iya. mengajarkan moralitas, mengajarkan kita jadi baik gitu. Semua agama. Tapi ketika ada orang jahat, orang-orang berperilaku buruk, terus ada orang kemudian menyalahkan agamanya, bukan agamanya yang salah. Bayangkan kalau orang tidak beragama, ya. Tapi kan ada juga orang di luar daerah tidak beragama. Kok dia baik-baik saja? Karena dia tidak beragama, tetapi dia menjadi baik. Dia mencapai apa yang diharapkan agama. Nah, kita sudah beragama, malah nggak jadi baik. Bukan salah agamanya. Misalnya gini, Mas Indra. Di tempat lain, orang tidak makan nasi, kok dia kenyang? Lah, di sini dikasih nasi, kok nggak kenyang juga? Ya karena kita nggak mau makan. Makan nasinya biar kenyang. Kalau orang lain dia nggak makan nasi, dia mungkin makan apa, dia sudah cukup kenyang gitu. Ya udah, di sini tersedia nasi, jangan bandingkan dengan di tempat yang tidak ada nasinya, kok dia kenyang. Iya, 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 iya. Jangan bandingkan di tempat lain yang tidak beragama, kok mereka jadi baik. Itu urusan mereka. Tapi Tapi di sini, di tempat di mana ada agama, jangan sampai nggak jadi baik gitu aja. tapi kalau menurut Pak Wayan secara pribadi, Ya, orang yang beragama jahat dan orang yang nggak beragama baik, berarti lebih bagus yang orang nggak beragama baik dong. ya karena dia sudah menjalankan sesuatu yang disebut moralitas tanpa menyebutnya agama. Berarti kehidupan ini bisa berjalan dengan baik sebenarnya tanpa agama dong. Bisa, bisa. Semuanya bisa. Gitu. Ada orang beragama menjadi baik, ada juga orang beragama menjadi tidak baik. Bukan karena agamanya. Ada orang tidak beragama menjadi baik. Ada juga orang tidak beragama menjadi tidak baik. Di mana-mana sama. Coba cari di tempat-tempat lain di Amerika, dimanapun itu. Di tempat di mana mereka tidak beragama. Apakah semuanya baik? Enggak juga.
Iya, iya, Ya. iya, iya. Di tempat kita juga nggak juga. Semua tentang bagaimana ajaran norma-norma itu dilakukan gitu. Itu sebenarnya Mas Hendra. Nah, Ya. aku tuh kan termasuk orang yang tidak bisa menerima sesi curhat Wayan ya. Iya, iya, iya. Jadi ada tim sendiri gitu kalau ada teman-teman subscriber yang mau curhat gitu aku arahkan. Iya. Biasanya ke Mbak Manda karena dia Oh, spesialis untuk menerima iya, curhatan iya, iya. masalah relationship, Mm-mm. masalah finansial dan lain-lain. Kalau aku tuh nggak tahu karena mungkin kurang waktu atau Iya, iya, apa iya. gitu, saya nggak Mm-mm. begitu bisa memberikan atensi kan, Iya, iya, iya. kasihan gitu ya. Nah, gimana sih Pak Wayan ketika kemudian Pak Wayan dicurhati sama seseorang yang dia tuh udah melakukan banyak hal, tapi selalu gagal terus gitu ya, memahami sebuah kegagalan tuh seolah-olah sebagai akhir gitu ya, tidak dipahami sebagai bagian dari siklus yang lebih besar gitu ya. Kemudian dia bisa melakukan sebuah kontemplasi untuk menemukan sebuah intuisi-intuisi baru untuk loncatan-loncatan yang lebih tinggi, lebih indah ke depannya gitu. Nah ini kan nggak semua orang bisa kemudian memiliki frames seperti itu gitu. Nah Iya. gimana Pak Wayan? Kalau kita sebenarnya mau berusaha terus Mas Hendra ya, selalu pernah dikatakan bahwa apa? Bahkan jika 1.000 pintu tertutup, pasti ada satu yang terbuka. Oke, Tinggal kita oke, cari oke, aja oke, gitu. oke, oke, Kadang oke. kegagalan-kegagalan di sebuah tempat itu sebenarnya tanda-tanda bahwa kita tidak cocok di situ. Kita cocoknya di tempat lain, Mas Hendra, gitu. Jadi jangan paksain, sudah nggak bisa dibuka, dibuka juga di situ. Karena ternyata itu bukan pintu kita. Pintu keluar kita atau pintu masuk kita bukan di situ. Tempat kita berbeda. Visi misi kita mungkin nggak di situ. Cuman kita yang merasa saya butuh ini, saya ingin ini. Padahal semesta tahu bahwa sebagai jiwa yang kamu butuhkan bukan di situ, di sini gitu. Ya, makanya banyak orang berkali-kali gagal di sebuah dunia, tapi akhirnya sukses di sebuah dunia yang lain, Iya, iya, yang iya. dia tidak sangka sebelumnya, gitu. Ah, ah, Itu ah, Mas ah. Hendra. Gitu. Tapi terkadang gini juga fenomenanya itu ketika kemudian untuk menuju ke satu titik yang dia ingin capai itu misalnya butuh langkah 1.000 nih. Mm-mm. Dia tuh baru di 500 langkah, Udah dia menyerah. udah berhenti Nah itu gitu tadi loh. Mas Hendra. Coba lihat Kang Abu Marlo lah. Ah, ah. Apakah beliau berhasil di sulap? Berhasil. Hmm, hmm, Di berbagai tempat dia berhasil, tapi ada juga beliau gagal. hmm. Tapi kemudian sekarang ketemu, Hmm, oh passionnya di sini, passionnya di sini. Nah, persis seperti yang disampaikan oleh Thomas Alva Edison, hmm, hmm, ketika dia mencoba untuk menciptakan lampu pijar itu hmm, kan, hmm, hmm. dia berkali-kali mengalami kegagalan. Juga yang dilakukan oleh Kolonel Alexander. Sanders ya, Iya, siapa namanya? KFC kan? Iya ya, itu kan berkali-kali mencoba. Kolonel Herald Alexander kalau nggak salah. Ya, gitu. Henders, saya lupa namanya. Dan akhirnya dia menjadi orang yang sukses juga di KFC. Hmm, hmm, hmm. Tapi sekarang setelah sukses demikian, apakah sekarang tidak ada peluang mengalami penurunan? Hmm, Saya hmm, hmm. dengar ada penurunan juga. Iya, 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 Nah, iya, iya. hidup ini di mana-mana mau kayak apapun kita, tetap ada gelombangnya Mas Hendra. Nggak ada orang terus-menerus, gunung aja diciptakan alam itu ada naik turunnya gitu. Betul, 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 betul. Ya, jadi kita harus mengikuti itu gitu. Ya, 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 jadi lagi-lagi ketika kemudian kita ya. mengalami sebuah kegagalan gitu ya, yang penting kita tidak terus kemudian berhenti di satu titik gitu. Dan Mm-mm. lebih parahnya terkadang Pak Wayan, Ya, karena menjadikan seseorang sebagai figuritas ya, gitu ya, figur otoritas gitu. ya, 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 Seolah-olah pengen sekali ketemu orang itu terus masalahnya selesai gitu. Sesimpel itu gitu. Ini kan ya, ya, ya. sebuah pemahaman yang sangat-sangat tidak wajar, tidak rasional gitu ya. Dimana kemudian keberhasilan seseorang itu kan variabelnya kan banyak. Ya, ya, Terus ya, kemudian dia pengen hanya selesaikan lewat satu seminar, satu privat online, privat ya, offline. Itu kan sesuatu yang mengingkari ya, logika sih. ya. Karena yang pada akhirnya menyelesaikan masalah kita adalah kita sendiri, Mas Hendra. Ya, Nah, mau kita beli apa, misalnya gini, Mas Hendra. Saya loh sudah pergi kemana-mana, sudah pasang listrik, sudah pergi berbagai macam jenis lampu dan sudah saya hidupkan, tapi saya tetap melihat saya tetap merasakan hidup ini gelap. Kenapa?
ternyata saya lupa buka mata. Gitu. Jadi bukan apa yang didapatkan di luar, tetapi bagaimana kita membuka diri kita dari dalam. Begitu kita membuka mata, bahkan sinar sedikit pun bisa membuat kita melihat sesuatu, Mas Hendra. Asal kita mau membuka. Terus ketika kemudian di fase kemudian kita mengalami sebuah kegagalan Ya. gitu, kan muncul Pak Wayan, emosi-emosi yang tidak enak, Ya. ya. Pikiran-pikiran yang pokoknya menyiksa lah ya. Ya. Nah itu tipsnya gimana Pak Wayan biar kemudian kita itu tidak terluka gara-gara emosi-emosi yang muncul karena sesungguhnya diri kita sebenarnya kan bukan yang itu gitu kan. Iya, iya, Itu iya. kan hanya topeng-topeng persona aja gitu. Nah itu Iya, iya, gimana? iya. Tipsnya apa Pak Wayan? Memang kenyataan itu, Mas Hendra. Ketika berkali-kali kita gagal, kita dibuat seakan-akan semakin terpuruk di dalam. Marah, kecewa, dan sebagainya. Seakan-akan itu memperkuat kita untuk mundur. Tapi jangan lupa, dalam berbagai kenyataan juga, orang yang mau beralih kencang itu mengambil ancang-ancangnya ke belakang. Ya. Semua. Kita mau melompat ke atas juga, kita jongkok dulu. Iya, iya, iya. Nggak ada orang, saya mau melompat ke atas dengan tetap berdiri tegak. Susah. Kita pasti turun dulu supaya ngepir. Nah, kadang-kadang, kenapa ngepir dulu, turun dulu? Karena itu akan memunculkan energi yang lebih besar. Oke, kalau kita gagal, lalu muncul kemarahan, muncul kekecewaan, muncul frustasi, gitu. Jangan biarkan itu tetap, kalau orang juga, kembali saya bilang begini, kalau orang mau melompat ke atas, lalu dia sedikit jongkok, itu membuat dia mendapatkan ancang-ancang untuk lompat, ngepir. Tapi kalau dia bukannya setelah jongkok malah duduk, dia nggak dapat apa-apa. Jadi kalau orang begitu gagal, muncul kondisi dia marah, kecewa, putus asa, frustasi gitu misalnya, jadikan itu ancang-ancang seperti pelompat mau lagi jongkok. Tapi begitu dia duduk terjerembab, nah itu tambah parah. Nggak dapat apa-apa. Oke, oke, oke. Begitu dia kumpulkan energi kemarahannya untuk menjadi lebih baik, itu akan berbeda. Kenapa saya katakan begini? Saya dulu diterima di Fakultas Kedokteran Udayana itu ranking 3, Mas Hendra. Pertama. Baru masuk dari seluruh Bali ranking 3. Iya, iya. Tapi begitu saya mulai lompat-lompat bolos gitu. Karena nggak suka dengan, loh kok pelajarannya gini, kapan belajarin mau kedokterannya gitu kan. Nggak tahu kan soalnya. Iya. Malah bolos-bolos, hancur. Tapi begitu saya merasa saya kehilangan diri saya yang dulu, yang biasanya nilainya bagus-bagus gitu, disenangi teman gitu. Lah ini kenapa saya malah seakan-akan terabaikan gitu, Iya, iya. tidak dianggap gitu. Nah, ketika rasa kecewa pada diri saya sendiri itu saya manfaatkan. Rasa kecewa itu, rasa marah itu, terabaikan itu, saya jadikan motivasi, Mas Hendra. Bukan provokasi, tapi motivasi. Saya motivasi diri saya. Oke, akan saya buktikan bahwa saya bisa. Nah, itu yang saya lakukan, Mas Hendra. Iya, iya. Dan saya ancam diri saya. Kalau dalam 10 mata kuliah ini, 7 nggak lulus, maka selama 7 hari saya nggak makan. Nggak makan nasi. Nah, alih-alih saya nggak makan nasi, lebih baik saya kerja keras supaya bisa makan nasi tetap selama 10 hari itu. Maka saya belajar keras, Mas Hendra. Dan itu naik jadinya. Nah, yang saya mau kasih tahu apa? Kita ubah energi kemarahan itu untuk menjadi energi pelontar ke depan. Bukan melontarkan kemarahan. Tetapi kemarahan dijadikan pelontar. Kebayang nggak bedanya? Iya, 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 iya. Jadikan kemarahan sebagai energi pelontar, bukan energi yang melontarkan kemarahan. Gitu. Nah, ini mungkin apa yang kita bicarakan ini temanya pas sekali dengan bukunya Pak Wayan tentang Surya Pun Pernah Tenggelam. Karena Pak Wayan nulis itu kan untuk teman-teman yang lagi jatuh gitu Yang ya. juga jatuh. Lagi terpuruk, lagi berada di titik terendah gitu ya. Jadi teman-teman silakan nanti yang mau akses bukunya Pak Wayan bisa kontak admin gitu. Ini relate banget dengan sesuatu yang pernah saya alami beberapa minggu ini. Drama yang cukup mengenaskan gitu ya. Tapi mungkin teman-teman juga bisa dapat gitu ya dari cerita ini gitu. Bahwa ketika kemudian semua channel saya diretas gitu, hanya tersisa berapa ya, 4 atau berapa gitu. Saya memutuskan untuk ya udahlah kita mulai lagi dari awal. Toh dulu aku mulainya dengan minus gitu. Sekarang mulainya lagi udah nggak kekurangan apa-apa gitu ya. Jaringan, finansial, pengalaman udah ada gitu. Jadi tetap ada semangat untuk bertumbuh gitu Pak Wayan. Bismillah aku nekat, oke take lagi di
di apa di Bandung Mm-mm. ya bersama TVB gitu ya. Ya, ya. Belajar kuantum jam dan lain sebagainya Mm-mm. gitu. Dan persis Pak Wayan, Ya. saya udah nggak berharap gitu karena ini masalahnya udah berat banget tuh. Itu ngaji Rasul udah berat banget Pak Wayan. Ah, ah, Jadi wis pokoknya kemungkinan balik tuh wah, kecil kecil sekali gitu. Dan ya. tiba-tiba minggu balik gitu ya. Setelah balik Pak Wayan, Ya, ya, ya. channel-channel yang baru aku Mm-mm. bikin Ya, untuk kemudian supaya aku tetap semangat ada kerjaan gitu ya, kan. Retas lagi, hilang semuanya lagi gitu ya. kan. Aduh. Terus Haji Rosso balik tapi iklannya belum balik gitu ya. Mm-mm. Iklannya belum balik. Tapi nggak apa-apa lah. Minimal udah balik. Terus pagi Ya, tadi tidur. Bangun kan. Bangun. Cek channelnya. Weh udah muncul. Iklannya udah muncul. ya, ya, Terus ya. ketika kemudian kita berada di fase yang kemudian udah nggak terlalu ngarep. Ya, Terus kemudian kita udah muncul rasa syukur. Terus kayak nggak kekurangan apa-apa itu Pak Wayan. ya, Muncul sebuah ya. dorongan, kamu harus WA ini deh. WA Mm-mm. dong, gimana ini kalau Ya. dilaporkannya secara paralel bla 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 bla. Oke, aku Mm-mm. WA dan orangnya langsung berubah pikiran. Ya udah Ya, Mas, mulai pagi ini semua channelnya aku datangkan tim support segala ya, macem. ya. Waduh, kayaknya Mm-mm. memang bener-bener menghadirkan sebuah perasaan di mana apa yang kita inginkan itu sudah tercapai meskipun belum tercapai itu sangat powerful. Ya, Pak Wayan kan juga ya, dalam apa tuh namanya ya, kemarin yang di Bali metafisik daya ajaib metafisik salah ya. satunya kan itu kan. Iya, ya, persis Mas Hendra. Nah, Mas Hendra kalau tidak pernah mengalami ini, tidak akan tahu bahwa Mas Hendra banyak yang mensupport. Nah, kalau nggak pernah seperti ini, nggak tahu bahwa mereka nggak punya kesempatan untuk membalas. Iya sih, Iya, iya juga ya. Jadi orang tuh pada berebut pengen bantu gitu Pak nah Wayan. itu Aku Mas terus Hendra. terharu banget Iya, gitu ya. mm, mm. eh Sampai teman-teman yang deket tuh kayak kayak aku tuh kayak ada keluarga yang meninggal gitu Iya, ya. iya, 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 Kayak innalillahi gitu ya. iya. Aku kesini tuh pengen menghibur kamu kok kamu malah kayak nggak merasa sedih apa segala macam gitu. Saya aja Takut tuh. ngomong kemana-mana kok. Kenapa? Saya aja ngomong kemana-mana Oh gitu? ke teman-teman. Ya Kasihan Allah. Mas Hendra, kasihan begini. Eh, 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 eh. Oh, masa semuanya mensupport Iya, gitu iya, dalam iya. doa lah. Ya Allah. Iya, Mensupport iya, gimana iya. caranya? Kayak Pak Dewa di Paras juga. Gini Bener, coba bener. Pak Dokter gini gitu. Ya sudah, untung sudah ada yang Aduh, handle nih. thank you ya Wah, teman-teman semuanya yang sudah memberikan support, mm, atensinya, bantuan ya, moralnya, sending love-nya ya ya, teman-teman ya, Abandon Revolution, sending mm, love-nya. Terima kasih ya, banyak. Pokoknya seluruh penonton Ngaji Roso mudah-mudahan ya ya, ini menjadi dorongan energi positif untuk kita ya, terus berkarya gitu ya Pak Wayan ya. ya. Oke. Ini sebuah acara alam sebenarnya juga Mas Hendra untuk menunjukkan kepada kita apakah sesuatu yang kita bikin itu bermanfaat apa tidak. Kalau orang lain mendapat manfaatnya, maka mereka juga akan merasa kehilangan, Oh Mas ya, Hendra. ya, ya. Kalau ini nggak bermanfaat bagi mereka, mereka akan mensyukurinya, Mas Oh, Hendra. sih bener ya Pak Wayan ya. Ya, Kesempatan semesta untuk memberitahu Mas Hendra bahwa ini bermanfaat. ya, ya, ya. Ya, Aku banyak belajar dari cerita ini sih. ya, Oke ya Pak Wayan, ya, ya, istirahat sejenak ya Pak Wayan. ya, siap. Teman-teman yang di TikTok kita break sekitar 5 sampai 10 menit lagi ya. Nanti Ya, kita balik lagi biar ya, bisa fresh lagi ya. ya, Thank you ya. semuanya.